Nah makanya kenapa saya kurang menyarankan belajar tablatur. Karena di tablatur itu nggak ada penjarian, nggak ada ritme. Nggak ada penjarian, makanya kamu juga nggak tahu kan mencetnya pakai jari apa. Nah kadang-kadang yang belajar pakai tablatur jarinya jadi berantakan karena ya sekenanya aja pakai jari apa itu. Hai teman-teman Dara, welcome back. Hari ini saya mau jelasin tentang simbol jari. Jadi ini adalah sebuah simbol yang sering kamu lihat kalau misalkan kamu belajar gitar klasik terutama. Jadi kalau misalkan kamu sekarang belajar otodidak gitar klasik, hopefully ini bisa membantu kalau kamu masih bingung. Kalau kamu membaca notasi gitar klasik, mungkin kamu akan menemukan simbol angka atau simbol huruf. Nah itu sebenarnya adalah simbol yang merepresentasikan jari di tangan kiri kita dan tangan kanan kita. Jadi untuk tangan kanan kita punya simbol P, I, M, A. Ini sebenarnya ada juga simbolnya CH, cuma kita jarang banget pakai ini untuk permainan gitar klasik, hampir nggak pernah. Yang perlu dihafal ini aja, P, I, M, A, Pima. Saya ngafalnya dulu kayak Puma, cuma U-nya diganti I. Ya itu ada singkatannya dalam bahasa Latin, jadi P, I, M, A. Oke, simpel ya, Pima. Jadi P itu mulai dari ibu jari. Nah, kalau misalkan tangan kiri, kita mulai dari jari telunjuk karena kita nggak pakai ibu jari. 1, 2, 3, 4. Simpel ya, 1 mulai dari telunjuk. 1, nomor 1. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan sekarang kamu lihat sebuah notasi, terus di atasnya ada tanda 3, terus di bawahnya ada tanda I. Nah itu artinya itu kan ada note D ya. Note D-nya kamu tekan pakai jari 3. Karena 1, 2, 3 ya, jadi jari manis. Lalu dengan I itu tadi kan P, I, M, A. Jadi I itu juga telunjuk. Jadi kita akan memetik dengan telunjuk. Ya, jari 3 dan I di tangan kanan. Seperti itu aplikasinya. Kalau kamu lihat simbol yang lain sama aja, kamu tinggal cari aja di mana. Kalau P ya berarti dia di ibu jari. Kalau 2 ya dia berarti di jari tengah. Seperti itu. Kenapa kamu butuh tahu untuk hand symbols ini? Karena itu akan menjadi bahasa ketika kamu mentranslate penjarian. Ya, biasa itu untuk komposer dia mau memberitahu supaya pemain itu menekan menggunakan jari 2 atau jari 3, memetik pakai P, I. Ini penting supaya nanti juga kita bisa mengatur fleksibilitas dengan penjarian yang ada. Nah untuk kamu yang belajar selain gitar klasik, let's say kamu baca tablatur, ini sangat jarang ada penjarian. Ya, kadang-kadang ada sih yang nambahin penjarian, tapi biasanya kalaupun ada, itu ditulis tablatur, di atasnya notasi balok, dan kamu lihat penjariannya pada notasi balok tersebut. Nah makanya kenapa saya kurang menyarankan belajar tablatur, karena di tablatur itu nggak ada penjarian, nggak ada ritme. Nggak ada penjarian, makanya kamu juga nggak tahu kan mencetnya pakai jari apa. Nah kadang-kadang yang belajar pakai tablatur jarinya jadi berantakan karena ya sekenanya aja pakai jari apa itu. Misalkan harus mencet di sini gitu, ya saya bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini gitu kan. Jadi possibilitiesnya banyak dan kamu nggak ada acuan, sehingga dari kamu gerakan yang satu ke gerakan yang lainnya kadang-kadang jadi nggak efisien, jadinya tuh jadi loncat-loncat. Let's say sekarang kamu belajar pakai tablatur dan gak ada simbol-simbol ini nih, gak ada penjariannya juga. Apa yang harus kamu lakukan? Nah saran saya adalah, kamu kalau misalkan nonton tutorial, itu kan kelihatan ya jarinya itu di mana, jari si gurunya. Jadi kamu coba ikutin jari si gurunya dan kamu harus analisa, kenapa ya dia pakai jari ini ya? Terus pindah kok pakai jari ini? Oh ternyata supaya yang ini ke sini tangannya nggak gerak ya, jarinya udah bebas di sini buat pindah ke posisi setelahnya. Jadi kamu harus bisa melatih critical thinking gitu ya. Jadi jangan cuma bacain tablaturnya, angka-angkanya doang, tapi jarinya nggak diperhatikan kemana. Oke? Jadi semoga itu bisa menjadi tips buat kamu yang belajar pakai tablatur. Jadi itu aja hand symbols yang perlu kamu pelajari hari ini. Simple banget, nggak usah bingung-bingung cuma Pima 1, 2, 3, 4 doang. Nah, ini penting buat terutama kamu yang belajar gitar klasik. Jadi kalau kamu mau belajar lebih detail lagi soal penjarian, saya juga punya videonya, nanti saya link di deskripsi aja buat kamu lihat lebih lanjut. Oke? Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye.